Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat ya para jamaah sekalian, hadis-hadis yang Imam Nawawi rahimahullah taala mengumpulkan ya hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya. Nah, dimulai dengan ya pondasi kita sebagai rukun Islam, rukun iman ya. Kemudian dalam amalan-amalan kita ya, yang mana diterima, yang mana tertolak ya. Nah, dan seterusnya dari hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya. Nah, maka dari itu kita masuk ke Al-Hadits Ar-Rabi wa Ishrun ya, hadis ke-24 ya, tentang bagaimana diharamkannya kezoliman ya pada diri kita tentunya ya. Nah, apalagi kepada orang lain ya, dalam bentuk apapun kezolimannya ya. Nah, bukan hanya dalam bentuk fisik ya. Nah, namun juga jangan dalam bentuk memenuhi kebutuhan kita ya, karena kebutuhan kita bukan hanya kebutuhan jasad ya, ada kebutuhan rohani yang perlu kita penuhi ya dengan ibadah ya. Dengan menunjang silaturahim ya. Perbanyak doa ya. Tentu kita imbangi juga dengan kebutuhan jasad kita ya, menjaga kesehatan ya. Memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, dan seterusnya. Nah, inilah bentuk bagaimana kita tidak menzolimi diri kita ya, apalagi sampai mengambil hak orang lain ya. Yang mana kita ketahui ya, dalam kitab Tazkiyatun Nufus ya, definisi kezaliman itu adalah menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itulah kezaliman ya. Maka kita bisa melihat ya, kezaliman ya bukan hanya terjadi kepada manusia saja ya. Bahkan terhadap hak-hak kita kepada Allah kita bisa berlaku zolim ya, karena bukan pada tempatnya. Yang mana ini seharusnya bukan ibadah, ini tuh adat misalkan. Dijadikan ibadah, dianggap manusia sebagai ibadah ya. Itu bentuk kezoliman ya. Dan juga kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita terjaga dari perbuatan-perbuatan zolim kepada Allah dan juga kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin ya. Kita masuk ya ke dalam hadis qudsi ya. Kita menurut hadis qudsi ya, yang mana lafadznya dari Rasulullah SAW namun maknanya dari Allah ya. Nanti akan ada penjelasan ya, apa aja sih yang dimaksud dengan hadis qudsi, apa sih ciri-cirinya. Nah itu ya. An Abi Dzar ya Al-Ghifari ya radhiyallahu anhu ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya ya. Anan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi ya, yang diriwayatkan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini apa yang yarwihi an rabbihi ya, yang disampaikan oleh Rabbnya ya, azza wa jalla, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Annahu qol ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata ya, dengan makna ya ibadi, wahai hambaku, seluruh hambaku, dari akhir ya, dari awal sampai akhir dimanapun berada ya, dari apapun sukunya ya, ini haram tu zulma ala nafsi ya, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman ya, uh, bagi diri setiap hamba ya. Seperti tadi di awal Anda sampaikan ya, kezoliman yang tidak boleh kita lakukan pertama kali adalah kepada diri kita ya, dalam bentuk apapun ya. Tentu kita semua mendapatkan masalah masing-masing gitu ya. Maka kita ketahui bagaimana kita menyelesaikan cobaan, ujian, ya, permasalahan yang kita dapati, ya, agar tidak terus-menerus kita mendapatkan kezaliman terhadap diri kita, ya. Nah, terkadang kita kabur atas suatu permasalahan atau tidak kita selesaikan, atau bahkan kita membuat masalah terhadap diri kita sendiri, ya. Nah, itulah bentuk kezaliman, ya, yang mana tidak perlu seharusnya gitu ya. Nah, waja'altuhu bainakum muharraman ya, fala tazolamu.
Dan aku telah menentukan di antara kalian suatu yang haram. Salah satu apa? Kezoliman. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Ya. Apapun bentuk yang bukan pada tempatnya, bukan rezekinya, bukan miliknya, ya, bukan seharusnya yang dia perbuat, itulah bentuk kezoliman. Ya. Sekali lagi Anda ingatkan ya, kezoliman adalah menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Wadu'u syai' min ghairi makanihi. Ya, menaruh sesuatu bukan pada tempatnya dalam bentuk apapun ibadah yang seharusnya ini bukan ibadah. Ya, Ah, afwan adat yang seharusnya bukan ibadah. Ya, kemudian mengambil hak yang seharusnya bukan haknya. Ya, berkata yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan. Seluruh bentuk yang bukan pada tempatnya itu adalah kezoliman. Ya, ya ibadi, ya, kullukum dolun. Allah telah menjelaskan, ya, wahai hambaku, seluruh kalian itu tersesat. Ya, dola ya dulu, do dolun, ya, sesat. Kita semua ini dalam keadaan lahir bodoh, nggak tahu ilmu. Ya, saat kita kecil cuma bisa hahihu heho gitu ya. Terus untuk apa kita sombongkan diri kita ketika kita sudah dewasa? Untuk apa? Ya, semua yang kita miliki itu apa? Illa man hadaituhu. Kecuali yang aku beri hidayah. Kita bisa sampai seperti ini, bisa menuntut ilmu, memiliki ilmu yang mungkin tidak banyak. Semua itu bentuk hidayah Allah. Ya, illa man hadaitu. Di sini Allah menyampaikan dengan fi'il madi, yang domirnya atau kata ganti orang yang kembali kepada orang-orang yang diberi hidayah. Ya, ini menunjukkan ya, kita tidak akan bisa menyampai sesuatu kecuali yang Allah telah hidayahkan. Ya, kita tidak akan bisa memiliki sesuatu kecuali yang Allah telah rizkikan. Ya, ini bukti kita tuh nggak punya apa-apa. Ya, nggak ada ya sikap kita pantas untuk sombong. Ya, dalam kitab tafsir Taskin Nufus sekali lagi sombong itu apa? Batrul haq wa gomtun nas. Ya, apa itu batrul haq? Batrul haq itu menolak kebaikan. Ya, dan juga gomtun nas, merendahkan manusia. Ya. Nggak ada kita bisa atau kita pantas untuk melakukan hal tersebut. Ya. Untuk apa kita merendahkan manusia? Padahal kita dulu adalah makhluk yang sesat dan bodoh saat kita masih kecil. Ya. Nah, untuk apa kita ya menolak kebaikan? Ya. Belum tentu apa yang kita dapati sampai sekarang itu yang terbaik. Ya. Belum tentu kebaikan kita sudah cukup bagi diri kita. Ya, kita harus terus menambah kebaikan kita. Ya, nah, seperti yang disampaikan oleh salah satu ulama, ya, ada 3 tahapan sebagai penuntut ilmu. Ya, tahapan pertama, ya, ketika dia menganggap dia sebagai seorang yang telah berilmu. Nah, itu tahapan pertama, ya, yang mana ia baru belajar, ya, ilmu-ilmu dalam dasar-dasar agama. Ya, dan dia sudah merasa, oh saya sudah berilmu, ya sudah pantas mungkin untuk ya berdakwah sana dan sini, sudah mengucapkan A, B, C, dan seterusnya. Tahap kedua, ya, dia merasa, oh saya ternyata masih perlu belajar lagi. Ya, ilmu masih luas. Ya, baca kitab satu, oh ternyata ada pendapat ulama ini. Ya, ulama pertama berpendapat A, ulama kedua berpendapat B, dan seterusnya. Baca kitab lain, ada pendapat ulama lagi. Oh, pendapatnya soheh, dalilnya lebih kuat lagi. Wahyu istidlal atau inti dari hukum dalam dalil ya diambil lebih pintar lagi oleh salah satu ulama ya. Sampailah tahap ketiga ketika seorang penuntut ilmu menganggap dirinya adalah orang yang bodoh. Saking luasnya, saking banyaknya para ulama berpendapat mengutarakan ilmunya dengan dalil-dalil yang kuat ya. Itulah ya yang mana kita nggak pantas ya merasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain ya.
Nggak pantas kita merendahkan orang lain, nggak pantas kita menganggap ilmu kita yang paling benar. Ya, karena sesungguhnya kalau Allah tidak hidayahkan, ya kita akan menjadi makhluk yang paling bodoh. Ya, nah, fastaduni ahdikum. Nah, ini fi'il amr dari sulasi mazid 3 huruf. Ya, nah ini seperti wajahnya istaghfaro, ya istahada, meminta hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka aku akan memberikan kalian hidayah. Ya, nah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Ya, nah, wahai zat, ya, yang bisa membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini terhadap agama dan ketaatan kepadamu. Ya, kita nggak tahu, naudzubillah min zalik, ya. Ana melihat depan mata ana sendiri yang sudah banyak, bukan satu dua lagi, ya. Ketika kita belajar bersama, ya, masya Allah ilmunya gitu ya. Bahkan sudah berdiskusi lebih banyak tentang ilmu. Qadarullah kuliah, akidahnya melenceng. Gak ada yang tahu, ya. Nah, itu yang ketika masih muda. Naudzubillah min zalik, naudzubillah min zalik, ya. Para jemaah sekalian, mungkin ada fulan A, B, C dan seterusnya menuntut ilmu dengan benar bertahun-tahun sampai akhir hayatnya, naudzubillah, dibolak hatinya, dijauhkan dari hidayah. Kita nggak ada yang tahu, ya. Itulah pentingnya kita berdoa, ya. Ya ibadi, kullukum ja'iun. Wahai hambaku, engkau itu seluruhnya adalah jiwa-jiwa yang lapar. Gak punya rezeki sama sekali. Ya, gak punya makanan. Ya, illa man at'amuhu. Ya, nah, afan, illa man at'amtuhu. Ya, kecuali yang aku telah memberikan kalian makan. Yang telah aku beri rezeki. Yang aku izinkan kalian untuk mendapatkan rezeki dari jalur satu, dua, dan tiga seterusnya. Ya, mari kita muhasabah masing-masing. Sudahkah kita syukuri, ya, nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyak dari jalur apapun, sudahkah kita syukuri, ya? Hmm. Terkadang kita mendapat cobaan sedikit mengeluh, mendapatkan sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita, mengeluh, hatinya sempit. Lapang dadalah, nggak semua yang kita inginkan itu harus terkabulkan. Nggak semua yang kita inginkan itu yang terbaik untuk diri kita, ya. Perbanyaklah kita ketika kita menghadapi suatu perkara dan Allah menunjukkan jalan yang lain, lapang dada, mengalah. Siapa tahu itu justru jalan yang terbaik untuk diri kita, ya. Jangan kita terus-menerus berkeras kepala, oh saya harus seperti ini, harus kayak gini jalannya, nggak bisa jalan yang lain, ya. Yang benar tuh cuma ini gitu. Tidak, ya. Nah, sehingga Anda sampaikan berkali-kali dalam ayat, ya, asa antakrohu syai'an, afwan, asa antuhibbu syai'an, wa wakurhu lakum, ya. Yang engkau cintai belum tentu itu baik bagi dirimu, ya. Nah, fastat'imuni at'imkum, maka mintalah untuk aku memberi makan kepada kalian, ya. Niscaya aku akan memberi makan kepada kalian, ya. Nah, nah, ini mungkin para jamaah kan sering berdoa, ya, ya Allah lapangkan rezekiku. Sesungguhnya engkau adalah zat pemberi rezeki dan gak ada rezeki kecuali dari rezekimu, ya. Nah, ya urzukni urzukni, ya, la rizqun illa rizquka, nggak ada rizki kecuali rizkimu, ya. Doa para jamaah sekalian, ya. Nah, bukan berarti anak orang yang paling sering berdoa, ya, tapi begitulah keadaannya kita, ya. Para ulama berpendapat bahwa kenapa Rasulullah SAW memberikan waktu-waktu untuk mustajab berdoa, ya karena manusia adalah makhluk yang pelit, bahkan berdoa aja harus didorong. Padahal berdoa itu kebutuhan kita masing-masing. Sholat itu kebutuhan kita. Puasa kebutuhan kita. Haji ketika mampu itu kebutuhan kita.
Bukan berarti dituntut oleh Allah, enggak. Ya, kita yang butuh kok. Ya, kenapa? Nanti di hadis ini akan diterangkan. Ya, ya ibadi, ketika kalinya Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, kullukum arin. Engkau itu semuanya telanjang. Ya, nggak ada yang punya pakaian, nggak ada ya tempat untuk bersandang. Ya, illaman kasautuhu, kecuali aku tutupin aurat-aurat kalian. Kiswah, menutupi kalian. Ya, fastaksuni aksukum. Ya, maka memintalah aku untuk menutup kalian. Ya, aurat-aurat kalian. Ya, bagi secara makna apa? Aib-aib kita. Ya, semoga Allah menutupi aib kita semua. Kita nggak mungkin menjadi hamba yang nggak berdosa para jemaah sekalian. Nggak mungkin, pasti. Kita punya kesalahan, dosa. Atau bahkan kita punya kesalahan terhadap orang lain, misalkan. Ya, kita minta ampun kepada Allah. Dan semoga orang yang kita zalimi mengampuni kita. Ya, itulah bagaimana kita berlapang dada sekali lagi. Ya, nah, terhadap apa-apa yang telah kita hadapi, ya baik kita yang menzolimi atau kita yang dizolimi gitu ya. Nah, berlapang dada lah ya. Nah, karena kita nggak tahu ya. Allah tuh mengizinkan kita ditutupi nggak dosanya gitu ya. Ditutupi nggak auratnya. Nah, ditutupi nggak aibnya. Ya. Nah, jangan sampai apalagi ya kita sendiri yang membuka gitu ya. Jangan ya. Allah udah berusaha menutupi, kita yang membuka. Ya. Nah, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Ya hambaku, kalian itu ya, Bani Adam, zat yang selalu senantiasa berbuat kesalahan pagi malam, ya. Nah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ja'ala fi ardi khalifah, apa kata malaikat dan jin? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu ya nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Ya, para malaikat dan jin itu heran. Ya Allah, kenapa engkau jadikan pemimpin di atas muka bumi ini makhluk yang senantiasa apa? Bertumpah darah. Ya. Wa yusidu fiha, yang selalu senantiasa merusak. Sifat manusia itu aslinya merusak. Ya. Nah, wa yasfikud dima, yang saling bertumpah darah, memfitnah, bergibah, mengambil hak orang lain, ya, bahkan membunuh para nabi. Itulah sifat Bani Adam, ya, yang malaikat telah tahu, ya, ya, baik dalam malamnya maupun dalam paginya, ya. Dalam tafsir surat Al-Lail apa? Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk senantiasa berdoa lebih pada malam hari, ya. Nah, karena ketika malam banyak mudarat, banyak keburukan yang terjadi pada malam hari, ya. Nah, kalau bukan yang menjaga Allah siapa? Gitu ya. Nah, maupun dalam siang hari kita beraktivitas, ya. Senantiasa meminta pertolongan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalam setiap keadaan, ya, kita pasti berbuat salah, ya, sadar maupun tak sadar. Ya, kok bisa begitu Ustaz? Ya ini yang dikatakan Allah dalam hadis ini, ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mampu untuk mengampuni seluruh dosa, ya. Dengan syarat apa? Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan mengampuni kalian, ya. Jangan terbalik. Ah, pokoknya saya mau ditolong Allah dulu baru saya doa. Enggak, enggak bisa begitu ya. Nah, kita minta pertolongan Allah dulu, berdoa dulu. Soal Allah mengabulkan, itu kehendak Allah. Bukan berarti kita harus memaksakan kehendak Allah. Ya, ya ibadi,
innakum lan tablughu durri, ya, pada durruni, ya, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan lan itu apa? Tidak mungkin, ya, tablughu durri, ya, bisa memberikan kepada diriku apa? Mudorot, ya. Ah, la dororo wala dur, apa? Kemudorotan, ya, ya. Fataduruni, yang bisa mencelakakanku. Nggak ada satu zat pun di atas muka bumi ini yang bisa mencelakakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam kitab, ya, tafsir akhir zaman, ya, nanti ketika Ya'juj dan Ma'juj pertama kali dibebaskan dari apa, benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain, ya, uh, mereka melemparkan panah ke langit dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menurunkan hujan darah. Apa kata Ya'juj dan Ma'juj? Ya, kita lebih kuat daripada penduduk langit. Ya, nah, sesungguhnya malaikat dan juga jin itu di bawahnya kita. Ya, Allah biarkan gitu ya. Ya, mereka seakan-akan bisa memberi mudorot kepada yang Allah telah lindungi, malaikat dan juga jin-jin yang beriman. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, tapi Allah berikan itu buat apa? Ya, semakin menyesatkan mereka. Ya, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan gak mungkin kalian itu bisa memberi manfaat, ya, yang bermanfaat bagi diriku. Kita mau sedekah berapa banyak, mau bertasbih berapa banyak, ya. Mau kita bertahmid berapa banyak, nggak ada manfaatnya buat Allah. Ya, terus kenapa kita bertahmid? Kan kita memujinya Allah, ya. Tahmid memuji, pujian, ya. Kita memuji Allah, manfaatnya buat diri diri kita, ya. Nah, kita bertasbih kepada Allah, ya. Ya, as-sabah, ya. Sabbaha yusabbihu, mensucikan, ya, menghilangkan dari sesuatu kekurangan. Mensucikan Allah buat apa? Ya, buat diri kita, ya. Jadi nggak ada ibadah manfaatnya itu kepada Allah, ya. Nah, ketika kita berdoa, saya nggak mau doa lagi lah, doa saya nggak dikabulkan, ya sudah. Allah nggak bakal mendapatkan manfaat juga dari doa-doa bagi orang yang tidak mau berdoa kok, ya kan? Ya, Allah juga tidak akan mendapat manfaat dari apa yang kita berikan dari sedekah kita. Allah nggak manfaat dari segala amal kita, ya. Manfaat semuanya kembali pada diri kita, ya. Nah, yang mana kita bahas pada hadis sebelumnya, ya. Kita akan di dunia ini seakan-akan kita memperjualbelikan diri kita, ya. Nah, dari apa ibadah kita, ya. Ilmu bermanfaat yang kita tempuh, gitu ya. Nah, pantaskah nanti kita di akhirat dengan modal yang kita bawa dari dunia ini, ya. Kita di dunia ini mau modal, nanti kita jual beliannya di akhirat, ya. Ya ibadi, lau anna awwalukum wa akhirukum, ya, wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, ya, ketika manusia semuanya dari awal sampai akhir, manusia maupun jin, ya, ala atqa qalbi, dalam ketakwaan yang paling tinggi, ya, rajulin wahid minkum, di antara manusia yang paling bertakwa di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak menambah sedikit pun kekuasaanku, kerajaanku, keagunganku. Nggak ada, sekali lagi nggak ada manfaat bagi diri kita. Mau kita bertakwa, beriman, semuanya kembali kepada diri kita. Makanya para jamaah sekalian, udah beberapa kali Anda sampaikan mungkin pada kajian Al-Abrod ini, ibadah itu jangan kita pikirkan hukumnya. Paham ya? Sholat kalau ditanya hukumnya apa? Wajib. Puasa hukumnya? Wajib. Ya. Bersilaturahim ya hukumnya sunnah. Ya. Berdoa hukumnya sunnah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Dan seterusnya.
kembali kita pikirkan ibadah itu sebagai kebutuhan kita. Ya, kalau kita bilang wajib, seakan-akan ya itu kebutuhan Allah gitu ya. Enggak, ya. Nah, ibadah itu kebutuhan kita, ya. Yang wajib, yang sunnah, semuanya kebutuhan, ya. Ketika yang wajib kita lakukan kurang nih, kita kurang memenuhi kebutuhan dia pada diri kita, ya. Lakukan amalan sunnahnya, ya, untuk menambal apa yang kurang pada kewajiban kita, ya. Nah, begitulah sebagaimana, ya, atau seyoknyanya, sepantasnya kita sebagai hambanya Allah, ya. Pikirkan ibadah itu sebagai kebutuhan kita, ya. Jangan kita balik, ya. Ibadah itu kebutuhannya Allah, ya. Yang mana Allah wajibkan kepada kita agar Allah memenuhi kebutuhannya. Enggak, ya. Nah, ini akidahnya Murji'ah ini. Yang mereka berpendapat bahwa Allah itu hidup dari keimanannya hamba-hambanya. Menyesatkan ini ya, mengerikan ya. Nah, dan Allah itu hidup dari ibadah hamba-hambanya. Ya. Jangan ya, ini pemikiran yang ya begitu ya. Karena tidak dipikirkan bahwa sebetulnya ibadah itu kebutuhan seorang hamba. Ya. Bukan cuma wajib sunnah. Butuh enggak kita beribadah? Nah, kita tanya itu ya. Kalau butuh lakukan. Kalau nggak butuh berarti engkau adalah hamba yang sombong gitu ya. Tinggal kita balikin aja faktanya ya. Nah, ya ibadi, law anna awwalakum ya wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum. Kalau engkau seluruh hambaku dari awal sampai akhir, manusia, jin, kanu al afjar, fajar, fujur apa? Perbuatan buruk, sifat yang keji dan dengki. Engkau itu semua makhluk yang keji dan dengki. Sekeji-kejinya manusia di antara kalian, mana koso dzalika min mulki syai'an. Tidak mengurangi sedikit pun keagungan, kekuasaanku. Ya. Nah, jadi nggak ada satupun dampak dari apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, mari kita pikirkan kembali ya. Ketika kita beribadah, beramal soleh, ya. Allah kok gini banget sih saya? Ah, nih Allah nggak sayang sama saya nih, ah, saya nggak mau lagi ibadah gitu loh. Itu pilihan Anda, ya. Tapi ingat, ibadah itu bukan ya yang Allah butuhkan, ya. Ingat ketika engkau meninggalkan ibadah karena ya ngambek bahasa kasar gitu ya. Karena kita ingin nggak ada atau nggak kita dapati, ya sudah kembali lagi mudorotnya, kesengsaranya kembali kepada orang tersebut, gitu ya. Nah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Ya, wahai seluruh hambaku, ya dari awal sampai akhir manusia maupun jin di atas bukit, ya. Nah, semuanya berkumpul di atas bukit, ya. Pas aluni, ya. Wa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu, ya. Dan semua hamba ini yang begitu banyak di atas bukit berdoa kepadaku dengan khusyuk, dengan ikhlas. Dan aku kabulkan seluruh yang ia minta. Ya. Mana qasodalika mimma indi. Ya. Nggak ada yang mengurangi dari kepemilikanku ini nggak ada. Ya. Nah, jadi nggak ada yang Allah itu ada limitnya dalam memberi, nggak ada. Ya. Allah itu bukan pelit. Allah itu memberi kepada hambanya yang pantas. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa sih Allah nggak beri saya ini? Nggak kayak orang lain? Ya. Kenapa sih ya? Saya nggak seperti takdir nasib orang lain.
Bisa jadi ketika Allah berikan nasib seperti orang lain, engkau bukan hamba yang beriman jadinya. Hamba yang kufur. Ya, Allah takdirkan biar engkau menjadi sebaik-baiknya hamba. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya. Ya, nah, dan Allah telah menuliskan ketika rezeki kita dituliskan dalam rahim ibu kita. Ya, yang mana insya Allah bisa kita rubah dengan doa-doa. Ya, nah, itulah doa kembali kebutuhan kepada diri kita. Dan semua yang Allah berikan kepada kita, kecil, besar, gak ada yang mengurangi dari kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, seperti apa? Illa kama yanqusul mahitu idza udkhilal bahr. Kecuali seperti, ya, Allah mencelupkan mahit, ya, benang apa bukan benang, jarum jahit, idza udkhilal bahar, ketika dimasukin ke laut yang begitu luas, ada nggak yang kira-kira berdampak gitu? Ya, nah, nggak ada. Ya, itu laut nggak bakal langsung tumpah gitu ya, dan itu laut nggak bakal langsung tsunami dengan sebuah jarum. Ya, artinya apa? Nggak berdampak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tadaburi, inilah keagungan Allah. Ya, inilah bentuk bagaimana kita menunjang tauhid kita. Ya, yang insya Allah kita nggak goyah dengan fitnah-fitnah yang lain. Ya, kalau kita punya rasa tawakal yang tinggi, berarti itu tanda kita telah menunjang tauhid kita dengan benar. Ya, ketika kita dapat cobaan, kita tawakal. Oh, ya sudah, ini cobaan. Kita nggak boleh ngeluh banyak-banyak. Ya, cukup cari solusinya. Ya, ketika dapat ujian, ya, atau ketika kita sedang berusaha sabar dalam menegakkan syariatnya Allah, ingat, ya, siapa tahu ini Allah lagi memberi jalan yang nanti menjadikan yang terbaik untuk diri kita. Ya, seperti Rasulullah SAW berdakwah gitu ya. Awal diberi kotoran, dilempari batu, ya. Nah, para sahabat ada yang kedua orang tuanya dibunuh, ya. Seperti Ammar bin Yasir, ya. Ada yang bahkan sengaja dimiskinkan, ya, disiksa seperti Bilal. Tapi itu bentuk awal dakwahnya para sahabat dan juga Rasulullah, ya. Nah, ketika Allah takdirkan itu di awal, menempuh jalan mereka tanpa ada rasa, ya, dengki kepada Allah, tidak ada rasa mengeluh begitu banyak kepada Allah. Allah berikan jalan yang lebih baik, ya. Dan inilah bagaimana kita menunjang rasa tawakal kita, ya. Ya ibadi, ya innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian uhsiha. Aku akan menghitungnya seluruh amal kalian. Ya. Thumma ufikum iyaha. Ya, dan aku juga akan membalasnya. Baik, buruk, banyak, sedikit, ikhlas, tidak. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa menemui kebaikan dari amal kita, rezeki, pertolongan, perlindungan Allah, falyahmadillah. Maka pujilah Allah. Ya, maka kita disyariatkan, ya. Dapat apapun, alhamdulillah. Ya. Dalam kondisi apapun, sebanyak apapun rezeki atau sedikit mungkin, alhamdulillah. Itu terbaik yang Allah berikan kepada diri kita. Ya. Paman wajada ghaira dzalika fala yalumunna fala yalumanna illa nafsah. Ya. Tapi kalau mendapatkan keburukan, jangan salahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Ya. Jangan salahkan takdir dan keadaan. Apalagi sampai menyalahkan Allah. Sudah durhaka itu. Ya. Salahkan kepada diri sendiri. Mungkin kita dapat, ya, eh, azab. Naudzubillah min zalik. Dari apa yang telah kita lakukan. Ya. Mungkin kalau dapat ujian, nggak sabar.
dapat ujian lagi ditambah sama Allah. Jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Kenapa kita nggak sabar? Kenapa kita menyalahkan orang lain? Apalagi sampai menyalahkan Allah. Ya, ini yang Allah sampaikan kepada diri kita. Ya, jangan kita salahkan kepada orang lain. Ya, memujilah Allah ketika dapat rezeki, dapat pertolongan. Ya, nah, karena tidak ada yang bisa memberi pertolongan, memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya salah satu celahnya ain itu apa? Penyakit ain. Ya, ketika ada seorang hamba tidak bersyukur, tidak mengingat bahwa seluruh yang begitu banyak yang menakjubkan di atas bumi ini itu milik Allah. Ya, makanya penyakit ain itu kan menyerangnya kepada orang-orang yang masya Allah ya, pada jamaah sekalian ya. Orang yang pintar, orang yang hafiz, ya. Sembuhnya susah, ya. Ain itu. Ya, kenapa ya? Karena orang-orang yang memuji, ya, eh, orang-orang soleh tersebut tidak disambarikan dengan pujian kepada Allah, ya. Wah, masya Allah ya, ya anak bapak atau ibu jadi anak yang soleh, yang bermanfaat. Oh, masya Allah ya, rumahnya bagus jadinya. Ya, atau masya Allah ya ini barangnya bagus atau makanannya enak, gitu ya. Semua celah ketika kita ingin memuji sesuatu, pujilah Allah terlebih dahulu. Ya, karena tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan untuk atau sesuatu yang baik di atas bumi ini bahkan menakjubkan kecuali yang Allah telah kehendaki. Tidak ada sesuatu yang ia dapati dengan maksimal kecuali kehendak Allah. Ya, jadi nggak ada tuh, saya ini jangan usaha saya sendiri, ya saya berjuang ya from zero to hero ya, dari nol sampai sekarang saya bisa seperti ini karena full usaha saya, enggak ya, tidak, semua itu atas izin Allah, puji dahulu Allah ya. Nah, seperti dalam surat Al-Anfal apa, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Sesungguhnya ketika engkau melempar, itu bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang mengizinkan engkau untuk melempar. Kalau Allah nggak mengizinkan mau engkau lempar dengan kekuatan sebanyak apapun, sebesar apapun, engkau tidak akan bisa melempar sesuatu. Ya, sama. Ketika kita mendapatkan suatu kesuksesan, kalau bukan dengan izin Allah, nggak bakal dapat kesuksesan sedikit apapun kesuksesan tersebut. Ya, inilah bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis qudsi yang panjang, namun kalau kita tadaburi, insya Allah iman kita menguat, rasa tawakal kita ya semakin meningkat, ya, karena tidak ada sesuatu selain milik Allah dan kita diharamkan untuk menzolimi diri kita, ya. Nah, tidak boleh ya, Allah telah memberikan kita rezeki banyak toh kita zolimin, durhaka, ya, kayak kita diberi hadiah kita lempar tuh hadiah. Allah beri kita titipan, kita nggak bersyukur, malah kita zolimin diri kita, durhaka atau Allah beri, ya. Nah, Allah udah beri begitu banyak tapi kita durhaka, nggak boleh ya. Makanya Allah melaknat orang-orang yang membunuh diri. Kenapa? Allah beri ini jiwa. Jaga. Eh, disia-siakan begitu aja. Ya. Hadis ini ya merupakan hadis qudsi yang begitu agung. Ya. Apabila ya ada salah satu ulama ya Abu Idris Al-Qailani ya dari riwayat Abu Dzar, apabila beliau membahas hadis ini beliau berlutut sebagai pengagungan dan penghormatan kepadanya. Ya. Nah, ini saking ya besarnya keagungan hadis ini. Ya. Nah, hadis sebagai salah satu penunjang rasa tawakal kita, rasa syukur kita, ya, rasa sabar kita ketika kita menghadapi ujian atau menegakkan syariat Allah, ya. Kita nggak boleh menzolimi diri sendiri. Mohon maaf ya, mungkin banyak ya kayak ketika marah, merusak barang, atau bahkan memukul diri sendiri. Yang apa alasan seperti itu? Ya karena nggak sabar, ya. Rasa tawakalnya sudah
kurang, ya. Nah, kita masuk ke penjelasan mufrodat atau kosakata dalam hadis ini, ya. Haram tu zulma, ya. Zolim secara bahasa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Nah, melewati batas, mengambil hak orang lain dengan jalur yang batil atau Allah tidak izinkan. Dan Allah mustahil berbuat zolim. Gak mungkin Allah zolim kepada hambanya. Seperti di akhir hadis apa? Ketika engkau zolim, yang engkau zolim itu karena diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Ya. Nah, bahwa haram tu zulma ala nafsa. Aku itu nggak pernah menzolimi. Dan zolim itu ada sesuatu yang najis kepada diriku. Dan aku najiskan juga kepada kalian. Ya, nggak boleh. Ya, jangan ya. Dari segi apapun ya. Orang tua, guru, kakak kelas, abang kepada adiknya, atau sebaliknya juga. Ya, terus ya nggak boleh ya. Ya, dolun ya, sesat ya. Lalai dari syariat ya. Nah, illa man hadaituhu, kecuali yang apa? Aku berikan petunjuk risalah yang dibawa oleh Nabi dan aku memberikan petunjuk kepada. Ya, kita mengikuti petunjuk dari Rasulullah. Nggak ada petunjuk kecuali dari petunjuk Rasulullah. Kalau kita mau melihat syariat Islam, lihatlah dalam Al-Quran dan juga hadis. Ya, bahkan ijma, qiyas itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Nggak bakal lepas. Ya, nah, jadi nggak ada tuh ibadah yang dipandang yang penting baik. Nggak ada. Semua kebaikan harus dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Ya, karena sekali lagi ibadah itu apa? Kaidahnya, nah mungkin para jemaah udah ingat berkali-kali Anda sampaikan ya. Ibadah itu kaidahnya seluruh ibadah itu haram. Kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan atau syariatkan. Ya. Nah, fastas hiduni, ya, mintalah hidayah kepadaku. Ya. Nah, jangan doa apapun, ya. Nah, Sa'idin wahidin, ya. Di bumi yang sama, di tempat yang sama, ya. Nah, jadi ketika ada manusia berkumpul, seluruh manusia, ya, berkumpul sa'idin wahidin, ya. Pada tempat yang sama, ya. Al-muhit, ya, di kasri, kho, yaitu apa, ism Allah, ya. Artinya jarum, ya. Jadi kalimat bahasa Arab atau mufradnya khayyata yukhayyitu, menjahit. Nah, atau afan khoto yakhitu, jahitan, ya. Nah, mukhitun, alat untuk menjahit, ya. Makhit, ya. Nah, uhsiha ahso yuhsi, apa, menghitung, ya. Nah, 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 beda sama hasabayah subuh, ya. Hasabayah subuh yang menghitung juga sama. Kalau uhsiha itu lebih ke syariat, ya, menghitungnya, ya. Ahso yuhsi, haknya itu domir kepada apa, amalan, ya. Nah, banyak jamak-jamak, ya. Itu ketika mufradnya dia mudzakkar, tapi ketika jamak dia bentuknya muannats, ya. Jadi kalau ketika jamak banyak mayoritas jadi muannats, ya. Nah, yang domainnya hak itu menunjukkan berarti muannats, ya. Nah, aku mengatur kepada kalian ilmuku dan juga para malaikat untuk menjaga, ya, untuk menghitung nanti, ya, aman-aman kita tuh yang menjadi kitab kan, ya. Walau lama apakah, ya, karena di akhirat itu ada berbeda pendapat para ulama, ya. Apakah amalan kita yang ditimbang atau kitab kita atau diri kita? Ya, Allah alam, ya. Kalau Anda jelaskan mungkin perdebatan jadi panjang gitu ya. Ya, ufikum iyaha, ya. Nah, yang aku akan balas nanti di akhirat atas semua yang aku hitung dari amalan-amalan semua hambaku. Nah, sampai penjelasan mufradat, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan, tafadhol, ya. Nah, ini ya bagaimana kita melihat keagungan, ya, Allah, ya. Nah, yang Allah berikan, kepemilikan Allah, ya, begitu luas dan begitu agung, ya. Nah, izin lanjut ya, para jamaah sekalian, ya. Nah, unsur-unsur fikih dalam hadis ini, ya. Nah,
Definisi hadis qudsi ya ini dalam kitab Ulumul Quran ada ya. Diriwayatkan Rasulullah SAW dari Allah Azza wa Jalla ya, terkadang melalui perantara malaikat Jibril ya. Nah, terkadang berbentuk wahyu ya yang kita telah ketahui ya dalam kitab Nurul Yakin ya salah satu bentuk wahyu yang Allah turunkan itu kadang berbunyi lonceng yang nanti disampaikan malaikat Jibril itu hanya bersuara jadi suara aja ya. Ilham atau mimpi, lafat ketika disampaikan langsung kepada Rasulullah SAW berbentuk baik malaikat Jibril berbentuk manusia atau berbentuk malaikat ya. Nah, jadi khas ya. Jadi hadis qudsi disandarkan langsung kepada Allah. Nah, biasanya yarwihi an rabbihi diriwayatkan dari Robnya Rasulullah yaitu Allah ya. Nah, ada eh, ciri-ciri pembeda antara hadis qudsi juga eh, Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran bentuk adalah mukjizat suci. Ya, maknanya suci, lafadznya suci, nggak boleh dibawa ke dalam tempat-tempat yang najis. Ya, kandang unta, toilet, ya, uh, atau kalau misalkan perempuan haid, ya, nggak boleh membaca Al-Quran, ya kan? Sedangkan hadis qudsi bukan mukjizat, ya, bukan sesuatu yang suci, ya. Namun itu ada dalil, ya, bentuk dalil seperti hadis-hadis yang lain. Ya, kesuciannya berbeda dengan Al-Quran, walaupun sama-sama dari Allah. Ya, yang kedua, Al-Quran sah membaca dalam sholat, sedangkan hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam sholat. Ya, bahkan ya bisa kayak membatalkan, ya, menambah syariat dalam sholat yang nggak boleh gitu ya. Hmm. Mengingkari Al-Quran kafir, jelas. Ya, bisa menghukumi dengan kekafiran. Ya, mengingkari Al-Quran mutlak itu bentuk kekafiran. Kenapa? Ya karena perintah sholat dalam Al-Quran. Akhir zaman perintahnya dalam Al-Quran. Ya, saum, puasa, mengharamkan khomer, perintah di semua Al-Quran. Ketika mengingkari Al-Quran kafir. Sedangkan mengingkari hadis qudsi, fasik. Orang yang fasik itu apa? Rusak. Ya. Nah, berarti bisa jadi dia maksimal itu adalah pendosa besar ya. Karena pendosa besar itu fasik ya. Nah, Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah, namun maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membedakan ya hadis qudsi sama Al-Quran ya. Ada ayat yang dihapus. Ada afan lupa ya. Ayat itu ada hukumnya masih ada, dihapus ya. Tapi pindah ke hadis qudsi. Lafaznya beda ya. Ada beberapa hadits qudsi itu dari nasakh atau mansukhnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena ayat-ayat Al-Quran kan ada nasikh dan mansukh ya dalam Ustaz usul fikih ya. Nasikh itu adalah ayat yang menggantikan ayat yang mansukh. Mansukh itu dihapus. Jadi ayatnya dihapus. Namun belum tentu ayat dihapus hukumnya hilang. Bisa pindah ke hadits qudsi. Banyak biasanya. Ya. Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan secara makna. Nggak boleh. Ya. Kalau misalkan kita mau sampaikan, ya sampaikan terjemahnya ya nggak masalah gitu ya. Tapi itu bukan riwayat, namanya penjelasan aja, ya. Tafsiran gitu ya. Sedangkan hadits qudsi boleh kita meriwayatkan secara makna, ya. Nah, misalkan kita ngomong seperti ini, seperti itu ya, atau seperti yang dalam hadis dilafatkan, ya boleh kita salah-salah lafaz sedikit boleh. Tapi maknanya ya nggak boleh ya. Kalau maknanya salah ya namanya udah doif ya, maudhu bahkan. Apa doif? Kalau maudhu itu kan palsu ya, dibuat-buat. Nah, Al-Quran tidak boleh menyentuhnya kecuali orang suci, ya. Orang yang haid, nifas, junub, nggak boleh menyentuh Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi ya tidak disyariatkan bersuci untuk menyentuhnya atau melafatkannya, ya. Nah, kemudian orang yang junub tidak boleh membawa dan membaca Al-Quran. Nah, tadi berkaitan ya. Sedangkan hadis qudsi orang junub boleh membaca dan membawa kitab yang berisi hadis qudsi, ya. Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf dibalas 10 kebaikan. Sedangkan ayat kursi tidak ada pahala tentu bagi membacanya. Terserah Allah mau mengilipat gandanya berapa kali, terserah. Ya. Nah, poin yang terakhir, ya, kesembilan, tidak boleh menjual belikan Al-Quran. Ya. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Makanya banyak wakaf-wakaf Al-Quran karena riwayat dari Imam Ahmad atau pendapat Imam Ahmad, Al-Quran itu nggak boleh jual beli. Ya. Nah, karena itu milik Allah. Ya, lafaz Allah, kenapa keuntungannya diambil manusia?
ya. Nah, Allahu alam, ini pendapat yang kuat, ya. Yang pendapat kedua, menurut ulama Syafi'iyah, ya, kalau ada Syafi'iyah itu berarti ada berapa pendapat berarti dipecah, ya. Makruh untuk menjual Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi tidak ada larangan untuk menjual belinya, nggak ada, ya. Tidak ada makruh untuk menjual belikan hadis, ya. Maka hadis-hadis qudsi dinamakan dengan ilahiyah, ya. Jadi penyampaian Allah, ya, namun lafadznya tidak suci, ya. Nah, kemudian unsur fikih kedua dalam hadis ini haramnya menganggap Allah sebagai bersifat zolim. Nggak boleh, ya. Nah, ini akidah memantah akidah murjiah, ya. Yang mana Allah itu takdirnya bisa salah. Ya, zolim berarti kan. Nggak boleh, ya. Allah tuh bisa salah dalam menetapkan rezeki. Nggak boleh kayak berkeyakinan seperti itu. Ya. Jadi kita nggak boleh mengeluh. Ya, seharusnya saya yang dapat itu seperti itu. Kok orang lain yang dapat? Enggak. Allah nggak mungkin zolim. Mungkin kita yang kurang bersyukur atau Allah menunda dengan sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin kita yang kurang usahanya, kurang doanya, gitu ya, kurang amal solehnya. Ya. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla mengingkari dirinya berbuat zolim. Inna haram tu zulmi ala nafsi. Ya, aku telah mengharapkan zulim, ya, kezoliman bagi diriku. Artinya apa? Nafyu, meniadakan. Gak ada Allah punya kezoliman. Wa ma ana bizallamin lil abid. Dan sekali-sekali aku tidak pernah menganiaya, menzolimi hambaku. Ya, Allah la yazlimun nasa syai'a. Allah nggak pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Ya. Nah, Allah la yazlimu mithqala dzarrah. Allah nggak pernah berbuat zalim walaupun sebesar biji dzarrah. Ya. Nah, dan seterusnya. Jadi jangan pernah kita menyalahkan Allah. Ya, sekali lagi, ya. Karena Allah nggak pernah zalim. Ya, dan Allah nggak pernah salah. Yang salah berarti kita, ya. Nah, maka seluruh kebaikan itu dari Allah dan segala keburukan itu dari jin dan juga manusia, ya, terutama kepada diri kita, ya. Nah, haram berbuat zalim terhadap hamba, ya. Nggak boleh kita saling berbuat zalim, ya. Nah, yang pertama zalim terhadap diri sendiri, ya, perbuatan zalim paling besar, ya, berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, kesyirikan adalah bentuk kezoliman yang paling besar. Tempat kita menyembah hanya kepada Allah. Kita nyembahnya enggak kepada Allah. Dosa enggak, bukan dosa, kafir. Ya. Orang orang syirik itu udah bukan salah satunya apa, kekejian yang bisa mengeluarkan dari agama. Langsung, langsung, ya, yang langsung, ya, pada zaman sekalian. Zolim manusia kepada yang lainnya. Terus menerus banyak sekali hadis yang sahih. Kita nggak boleh zolim kepada sesama manusia, ya. Apalagi kalau dia nggak memaafkan, ya sudah, nanti dikontoroh gitu, ya. Nah, hadis sohihain, ya, kalau sohihain dari dua, apa namanya? Bedakan sohihain sama mutafakun alaih. Kalau sohihain itu riwayatnya dua imam kita, Imam Bukhari, Imam Muslim, namun lafadznya beda. Kalau mutafakun alaih berarti kedua Imam Muslim dan Imam Bukhari lafadznya sama gitu, ya. Beda di lafadz aja, ya. Nah, Abu Musa al-Asy'ari dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allah akan menangguhkan siksa orang yang berbuat kezaliman, menunda, sehingga apabila dia mengazabnya, maka ia tidak akan luput. Ya, biar tuh Allah nanti tunda. Semakin Allah tunda, semakin berasa siksanya. Ya, nah, nah, jangan, nih, jangan sampai apa sampai di akhirat, naudzubillah min dzalik, jangan. Ya, kadang kita cobaan atau siksaan di dunia, ya, semoga itu kita mempercepatlah siksaan kita yang seharusnya di akhirat gitu, ya. Yang mungkin seharusnya Allah nggak mengampuni, ya. Auzubillah min dzalik. Ya. Nah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid.
Nunggunya azab itu adalah azab yang sangat amat pedih lagi keras. Ya, kita ketemu api kompor aja, teriak-teriak ya. Naudzubillah ketemu. Jangan sampai kita, semoga kita di sini jauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, yang keempat, ini yang tadi Anda sebutkan ya. Kita yang masih butuh kepada Allah. Semua makhluk itu bersandar, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengharapkan kemaslahatan. Tadi kita diperintahkan Allah untuk minta hidayah, meminta diberikan makanan, meminta ditutupi auratnya, dosa-dosa kita, dan menghilangkan bahaya di dunia dan juga di akhirat. Ya, mereka semuanya membutuhkan hidayah Allah. Ya, membutuhkan rizki dalam kehidupan, rahmatnya, pertolongan dalam setiap cobaan dan menegakkan syariat Islam. Ya, kita butuh semuanya pertolongan Allah. Ya, nah ada amalan ya, yang mana ada tiga bentuk di bawah ini ketika kita sebenarnya kepada Allah. Ya, apa itu yang pertama? Meminta. Ya, meminta kepada Allah ya Subhanahu wa taala, mencintai orang yang menampakkan kebutuhan kepada Allah ya, yang mereka meminta kepadanya untuk kemaslahan dunia akhirat, makanan, minuman, sandang, papan, pangan, seluruhnya ya. Dan juga meminta hidayah dan ampunan ya. Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan salah seorang di kalian haruslah ya meminta atas kebutuhannya seluruhnya ya, hatta yas'ala shis'ana alihi idzan qata'a, sampai ketika tali sendalnya putus, ya Allah, semoga aku dapat sendal yang lebih baik. Minta kepada Allah. Bahkan ketika sendal rusak, yang mohon maaf zaman sekarang insya Allah ya kita mampu untuk membeli sendal jepit, kasarnya seperti itu ya. Tapi ingat, itu semua karena pertolongan Allah. Siapa tahu dengan sendal kita yang rusak ada hikmahnya. Siapa tahu kalau kita pakai sendal yang rusak itu terus-menerus kita dapat naudzubillah min zalik, kecelakaan atau mudarat yang lain. Ya, itulah bagaimana ya. Bahkan hal yang kecil masih ingat Allah ya. Hatta yas'al syish'a ya, tali penyambung na'lihi, sendalnya itu kita masih ingat Allah. Minta tuh kepada Allah ya. Hal yang sekecil itu, apalagi yang lebih besar. Ya, mungkin para umahat anaknya pengen dicarikan pondok, carikan sekolah, semoga Allah berikan sekolah yang terbaik. Ya, ingin melamar kerja, semoga dapat kerjaan yang terbaik, menjadi sumber rezeki dan nafkah yang terbaik untuk keluarga. Terus meminta, ya. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan yang kita dapati, siapa tahu itu jalur awal aja. Dan siapa tahu itu sebenarnya yang terbaik untuk kita. Nanti Allah berikan lagi yang lebih terbaik, lagi-lagi terus menerus. Ya. Yang penting apa? Yas'al, minta. Ya. Yang kedua apa? Meminta hidayah. Ya. Nah, ini penting buat diri kita. Kita minta doa, doa, doa. Jalur yang lurus dulu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya. Karena percuma kalau kita minta tapi akidah kita nggak lurus ya. Buat apa ya? Sulit. Kita benarkan dulu pondasi kita. Akidah kita. Ya. Yang ketiga apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, melakukan semua perintahnya dan menjauhi semua yang Allah larang. Nah, inilah bentuk bagaimana kita sebagai hamba seharusnya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meminta. Allah tuh senang ya pada zaman sekalian diminta. Lah, kok biasa senang? Di hadis yang lain, Allah senang kepada hambanya selalu meminta. Ya, kalau kita sama manusia minta tolong ini dong, pinjam dulu dong, ini dong, itu dong. Tadi sih kan, Allah tuh beda zatnya. Maha kaya dan Allah tuh nggak pernah merasa ribet ketika bertemu manusia yang memintanya banyak. Justru Allah senang, ya. Maka jangan pelit-pelit meminta.
Dan itu ibadah. Ingat doa itu ibadah. Soal dikabulkan itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai penjelasan hadis ini, para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Ya, tentang kita menjauhkan zoliman bagi diri sendiri. Karena ini titipan Allah ya. Semua yang kita miliki ini semua titipan Allah. Ya, yang depan mata kita sekarang yang kita miliki ini baju gitu ya. Ya, semua itu milik Allah. Ya. Nah, dan Allah mengharamkan kezaliman. Allah nggak punya sifat zolim. Ya, dan kita nggak boleh zolim sesama manusia. Ya, kemudian yang kedua, keagungan Allah yang begitu banyak meningkatkan iman, takwa, dan rasa tawakal kita kepada Allah ketika mendapat ujian, cobaan, bersabar dalam menunaikan syariat Islam. Ya, ingatlah, Allah yang Maha Agung itu tidak akan menzolimi kita. Dan semua itu kalau kita dapatkan lulus bukan karena usaha kita, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Anda izin buka chat Zoom ya, teman sekalian. Nah, ya, tafadhol yang ingin bertanya, ya. Nah, Mau bertanya, Ustaz? ya, tafadhol silahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tafadhol. Ya, seperti yang tadi Ustadz bilang, misalnya ada seseorang yang sukses, dia merasa dirinya ini karena usahanya seperti itu ya Ustadz. Padahal kan Hmm. harusnya dia kembalikan lagi bahwa semua itu atas izin Allah. Nah itu Betul. apakah itu yang disebut dengan ain Ustadz? Karena terus terang Ana masih bingung bagaimana menentukan itu ain atau tidak dan ciri-cirinya itu seperti apa gitu Ustadz. Itu saja Ustadz. Syukran Oke. Ustadz. Apaan? Waalaikum ya, Bismillah. Ain perlu kita ketahui dalam tibbi ya kita afwan lupa ya, bukan yang punya Ibnu Sina ya beda. Ain itu penyakit yang mana muncul dari jalur ucapan yang masuk ke dalam jalur itu syaiton ya. Nah, yang kedua jalur apa mata kita takjub kepada orang nih ngelihat aja takjub kita dalam hati nggak ngomong masya Allah itu bisa kena ain. Itu definisi ain. Jadi ain itu penyakit yang mana kita mengagumi sesuatu tanpa memikirkan kehendak dan kuasaannya Allah. Nah, dalam penyakit apapun, ya. Kalau orang misalkan punya watak yang selalu sombong, ya, ketika sukses atau apa, nggak semuanya ain. Itu bisa jadi istidraj. Istidraj itu adalah ketika Allah sudah melaknat seorang hamba agar tidak pernah bertemu dengan jalur yang benar. Naudzubillah min dzalik. Itu laknat terbesar itu. Naudzubillah. Ya. Ya, jadi ketika dia sukses, dia terus sukses dan dia yakin sukses dia itu atas kehendak dia, ya. Allah biarkan. Nah, itu istidraj. Itu lebih bukan kain itu istidraj. Ya. Dan zaman sekarang banyak, ya banyak sekali. Ya, kalau ain biasanya ain itu udah seperti orang gangguan, ya. Dulu temen Ana dia yang kena ain. Dari kisah punya dua kepribadian akhirnya, ya. Oh, Sampai kepribadian satu lagi perempuan. Jadi ketika di pondok itu dia ke toilet gitu ya itu nggak jinnya masuknya perempuan gitu ya jadi dia beli kerudung gitu ke pasar gitu hmm. ngeri gitu Ain tuh sembuhnya ada kasus tapi Ana nggak ketemu orangnya langsung ya Ain itu ada sembuhnya 6 tahun ada diruqyah dimandiin daun bidara nggak sembuh-sembuh bahkan udah nusuk-nusuk diri sendiri pakai pisau dapur gitu Hmm. sembuh tapi Sadar ya, cacat. kalau seperti itu nggak sadar dia ya Ustadz. Hah? Sampai sampai Enggak ada nggak sadar ya oh, ketika keluar jinnya itu kan dia muntah biasanya muntah darah gitu itu ngeri gitu ya. Itu yang ngeri tapi kan nggak ketemu langsung kalau anak ketemunya yang biasa lah yang paling kayak oe gitu ya paling kayak hmm. badannya kayak kebakar gitu ya itu biasa lah kalau itu lagi daun mandi daun bidara. Hmm. Atau misalkan ngebrontak gitu ya terus manggil-manggil nama-nama aneh ngomong-ngomong aneh gitu ya itu memang biasa Ain jadi Ain itu ketemu jin juga dia bukan seperti Ain itu lebih ngeri lah ya kayak orang kesantet. Karena walaupun nggak pernah lihat orang kesannya tapi ya Ain tuh seperti itu dan dulu pas anak mandiin anak dia gemeter mandiin orang kena Ain itu. Ya. Jangan naudzubillah min dzalik. Makanya kita puji segala yang kita lihat itu atas milik Allah ya.
Jangan ya. Karena orang kena ain sembuhnya nggak ada yang hitungan minggu pasti minimal bulanan. Oh, Ya. Masya Bahkan Allah. ada yang cacat gitu ya. Ya karena ain. Ya. Susah jangan. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi Jadi itu ain. Jadi ain bukan kayak yang orang sombong punya watak yang senantiasa itu lebih ke istidraj ya Umi. Jadi Allah membiarkan watak buruk pada dirinya yang Allah jauhkan rahmat kepada dia gitu lah. oh, Hmm. Tapi kalau ain itu penyakit yang jin itu gampang masuk. Bahkan teman anak yang 3 kali kenain, mereka semuanya hafid tuh, hafal Al-Quran. itu penyebabnya apa Ustadz? Itu semua yang ada beberapa teman-teman yang memuji gitu. Atau bahkan asatidah ya, mereka mengakui Mm, nggak puji dengan nama Allah gitu ya. Oh, ini pinter nih, ntar kamu jadi imam ya, gini-gini ya. Oh, bacanya oh, bagus, kamu ngambil sanad deh. Nggak pakai Masya Allah gitu. Dan jadi mereka tuh kalau ketik, dipuji itu dia di korban gitu ya Ustadz ya? Yang iya, itu yang kemasukan ain gitu ya Ustadz? iya, Oh begitu. ngeri itu. Maka menangkal gimana doa 3 pagi petang ya. Banyak-banyak Baik. doa ya. Karena kalau kita nggak dekat sama Allah, ya udah jin gampang masuk. Dan itu ketika anak ngeliat sih, ya nah udah melihat depan mata soalnya Umi. Mungkin yang belum pernah lihat sih, insya Allah bisa sembuh lah. Aduh ada yang cacat Nah, apa Siap. pernah nggak ketemu orangnya tapi ya maksudnya ya orang namanya nusuk diri sendiri ya. Nggak tahu Iya, cacatnya gimana nggak tahu. Tapi yang dikisahkan Ustaz Tanah yang pernah meruqyah ya seperti itu ya. Jangan ya pas. penyakit ini itu tuh ngeri Makanya kita biasakan apalagi kepada anak-anak kita yang teman-teman Iya. sebaya gitu ya. Itu mudah loh. Paling banyak kasus AIN itu kepada anak-anak muda. Paling banyak ya. Oh iya Ustadz. Apalagi di pondok-pondok ya. Nah, lagi menghafal Al-Quran. Sukses gitu ya. Hmm. Tuh ya insya Allah terjawab ya. Jadi AIN itu beda sama istidroj. Kalau dia terjerumus kepada sesuatu yang senantiasa membuat dia terjerumus kehadap durhaka kepada Allah, itu istidroj. Ya, jadi Allah melaknat dia dalam suatu kemaksiatan gitu. Tapi kalau AIN penyakit yang muncul dari pujian ya. Iya. Nah, Syukran insyaallah Ustadz. ya Ada yang Afan wa yakium wa jazakillah khairan. Tafadhol dari umat yang lain atau jamaah yang lain ada yang ditanyakan? Ustadz, Ya, Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustadz. tafadhol silahkan. Iya, Ustadz, orang meninggal dengan cara bunuh diri itu kan nggak boleh. Apa Hmm, dia meninggal dengan cara bunuh diri itu sudah takdirnya atau gimana, Ustadz? Pertanyaan yang bagus. Ron, Ustadz. Ya, Afan wa yakium. Seluruh perbuatan kita kan takdir gitu ya. Tapi seperti pertemuan yang lalu Anda sampaikan, atau kalau lebih jelasnya ya, itu Anda jelaskan di pembahasan kitab Aqidah Wasitiyah. Jadi, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah memberikan kita takdir, ya. Ada yang berupa pilihan, ada takdir kauniyah syariah. Ya, kalau kita takdirnya syariah itu yang Allah perintahkan kita. Ya, Allah perintahkan Fir'aun pun untuk beriman Allah perintahkan. Itu takdir syariahnya Fir'aun. Tapi Fir'aun nggak memilih. Dia pilih kauniyah. Kauniyah yang dia pilih apa? Dia menjadikan seorang hamba yang mengaku-ngaku Tuhan. Ya. Nah, jadi seperti itu contoh dari syariah. Ya. Ada contoh-contoh takdir yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, takdirkan kepada hamba ini aja dapat keburukan. Itu karena dia berdoa, itu pilihan dia. Allah takdirkan menjadi kebaikan. Ya. Ada perbuatan hamba yang itu pilihan dia, Itu pilihan dia, tapi Allah tahu. Oh, ntar nih si hamba ini akan nanti berdoa. Yang awalnya takdir ini jadi ini Allah tahu. Itu pilihan dia. Bunuh diri. Itu bukan takdir Allah yang Allah tetapkan kepada dia. Tapi Allah biarkan itu ada pilihan di takdirnya dia. Kalau engkau memilih ini, engkau durhaka kepada Allah. Itu termasuk dari takdir Allah? Termasuk. Termasuk dari takdir Allah. Pilihan. Ya. Ya, jadi manusia itu punya ikhtiar juga kan. Ya.
Nah, makanya ada namanya dalam fikih itu akhdul bil asbab, usaha, ya, mengambil usaha. Nah, ketika ada seorang bunuh diri, itu memang dari takdirnya Allah. Allah memberikan pilihan, tinggal kita memilih takdirnya Allah dalam suatu kejadian itu dengan rahmat dan juga pertolongan Allah. Ya Allah, tunjukkan aku kepada Syiratul Mustaqim, pilihan yang lurus. Nah, gitu Om ya. Nah, memang ada ikhtilaf. Namun itu pendapat yang menurut Ana lebih terdekat dalam tauhid ya. Karena kalau bilang itu takdirnya Allah mutlak. Ya kayak qadariyah jadinya. Ya, bahwa semua perbuatan kita paksaan dari Allah. Kalau bilang enggak sih itu ya memang full itu kebutuhan apa pemilihan manusia. Ya murjiah dong. Yang bilang Allah itu nggak ada kehendak, nggak ada takdir. Ya. Jadi itu menurut Ana yang Ana juga dengar dari Ustadz Abdul Roy ya dan Ustadz Muhammad Nur Ihsan ya dosen Ana. Mereka berpendapat takdir itu seperti itu. Allah memberikan kita pilihan dalam beberapa perkara, beberapa ya, nggak semua kadang. Allah berikan beberapa perkara itu pilihan. Pilihan ini itu tergantung doa, amal soleh kita, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ya, jadi ada takdir yang benar-benar pilihan sesuai dengan amal soleh dan doa-doa kita. Makanya seperti yang saya sebutkan ya, takdir itu kan ada berapa tahap gitu ya. Ada yang takdir lahul mahfud pertama kali, kedua takdir pada janin, takdir pada Lailatul Qadar, takdir pada tiap minggunya, takdir pada setiap harinya. Tiap minggu Kan itu pada hari Jumat ya. Nah, salah terjawab. Ya gimana ada kan takdir bisa dirubah dengan doa. Hmm. Nah, yang tidak bisa dirubah dengan doa itu apa, Ustaz? Takdir kauniyah, takdir syariah yang berbentuk kayak bencana alam. Ya. Ada beberapa bencana alam, nggak semua ya. Ada bencana alam memang dari manusia. Ada bencana alam yang Allah tetapkan langsung ya. Nggak ada angin, nggak ada kemaksiatan, Allah tetapkan bencana alam. Ya, itu apa? Untuk memperingati bahwa manusia itu hanya sekecil debu. Ya, mau teknologi semaju apapun, seperti gempa tsunami di Jepang tahun berapa? 2000 berapa? 10 ya, saya lupa, Anda lupa tuh. Ya, dengan negara adidaya ya Allah bumi hanguskan. Sudah gitu. Ya. Nah, di bumi kita juga ada seperti di Aceh, ya, banjir bandang di Jember tahun 2000 berapa? 4 atau 2007. Ya, di Palu, ya, Semeru yang paling baru juga kan. Ya, itu takdir yang memang nggak pilihan, memang Allah tetapkan langsung. Nah, itu takdir umum biasanya. Kalau takdir setiap hamba semuanya bisa dirubah, insya Allah. Wallahu alam juga ya. Memang masih banyak ikhtilaf, tapi pendapat Imam Ahmad itu yang menurut Anda paling dekat. Ya. Ada yang tidak bisa dirubah, ada. Ya, misalkan kita dikasih penyakit gitu, ya, takdir Allah. Ini Allah takdirkan untuk mendapat ujian nih. Ya. Nah, jadi memang ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa. Semuanya atas kehendak Allah, Om. Ya. Nah, dan wallahu alam ya, masih perdebatan dari para kalangan ulama. Nah, insyaallah terjawab Om ya. Nah, Ya, atau masih ada yang syukran, ingin Ustaz. ya, Afan. Jazakallah khairan. Nah, Afan, waalaikum wa jazakillah khairan. Nah, tafadhol dari para jamaah yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang disampaikan, tafadhol. Ya, kita diskusi nggak masalah Om ya. Ya Om, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Nah, ini suaranya tidak muncul ya. Nah, sudah cukup insya Allah ya. Ya, kalau sudah cukup ya insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, ini Om ingin bertanya tapi mic-nya nanya apa nyala atau gimana? Suaranya tidak keluar Om ya. Nah, mungkin kalau sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pembuat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal alamin. Ya, dan insya Allah kita bisa bertemu bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Amin ya Rabbal Rabbal alamin. alamin. Ya. Amin. Ya Rabbal Nah, alamin. Anda minta maaf ya kepada para jamaah sekalian bila ada kesalahan atau kekeliruan dari yang Anda bahas ya.
atau dari ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian. Nah, minta maaf sekali lagi ya. Nah, barakallahu fikum ya para jamaah sekalian ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa